Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau vlog tentang ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, yaitu dengan judul Program Kampus Merdeka Belajar yang kaitannya dengan SIP atau CIS dan Spasial Analisis. Dengan saya sendiri, Ganir Subuh Mufid, NIM 18 19 10 50 10 32, Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Jember. Nah, agenda dari pemaparan materi ini yaitu pertama, penjelasan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, keterkaitan program Merdeka Belajar dengan SIP, GIS, dan analisis spasial, rencana program, dan manfaat untuk masyarakat dan mahasiswa secara akademik. Nah, pertama-tama, apa itu Merdeka Belajar, Kampus Belajar? Merdeka Belajar atau Kampus Belajar yaitu merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan fotonya ada di sebelah. Salah satu program dari kebijakan ini ialah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Latar belakang dari pembahasan ini ialah menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi. Kompetensi mahasiswa perlu disiapkan. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Perubahan perkembangan zaman cepat atau lambat membuat mahasiswa harus mampu untuk bersikap. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Tujuan dan manfaat. Tujuannya ialah meningkatkan kompetensi lulusan, meningkatkan soft skill maupun hard skill, membentuk kultur mahasiswa yang dinamis, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian. Manfaatnya ialah salah satu untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Nah, persyaratan umumnya ialah satu, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti. Nah, dari pematerian ini terdapat program kegiatan belajar Kampus Merdeka. Yang pertama ada pertukaran pelajar, magang atau kerja praktik, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, proses ini merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Berikut beberapa pengertian dari SIP, GIS, Spatial Analysis. SIP yaitu suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan SDM yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisa data dalam suatu informasi berbasis geografis. GIS adalah sistem informasi perencanaan, yaitu suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian data, prosedur, dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah perencanaan. Dan berikutnya ada spatial analisis, yaitu sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam mengelola data SIG. Hasil analisis data spasial sangat bergantung pada lokasi objek yang bersangkutan yang sedang dianalisis. Proses ini melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis yang dapat dilakukan pada data spasial dalam rangka untuk memperoleh nilai tambah, ekstraksi, serta informasi baru yang beraspek spasial. Nah, untuk materi yang saya ambil, salah satunya yaitu proyek kemanusiaan. Nah,
Latar belakangnya ialah Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat volunteer dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga internasional, UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot proyek pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi foot soldier dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuan proyek kemanusiaan ini adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika. Kedua, melatih mahasiswa memiliki kepekaan untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Nah, berikut ialah prosesnya. Yang pertama adalah mahasiswa menentukan program proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi. Selanjutnya menyusun proposal program proyek kemanusiaan, dan proyek kemanusiaan tanggap darurat dapat terjun langsung melaksanakan program proyek kemanusiaan. Berikutnya, proyek kemanusiaan satu kali program maksimal 1 semester dan dapat mengambil kembali pada 1 semester lainnya. Berikutnya ada penilaian. Dalam penilaian dilakukan dosen pendamping yang berpedoman pada keputusan PT dengan memperhatikan beberapa unsur. Terus, rekognisi, yaitu program proyek kemanusiaan yang dikerjakan tanggap darurat melalui penambahan penerimaan SKS. Berikutnya, konversi nilai dan pengakuan SKS. Perguruan tinggi input nilai dalam KHS. Selanjutnya, lapor PDDT, yaitu perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS, rekomendasi pertukaran pelajar. Nah, selanjutnya, program proyek kemanusiaan dirancang bersama organisasi resmi untuk dapat diberikan penilaian SKS oleh PT. Dan proyek atau program kemanusiaan yang terstruktur dan terukur. Nah, masuk ke rencana program. Nah, rencana program saya pilih yaitu mengenai RT/RW Kabupaten Jember 2015 sampai 2035, yaitu tentang bencana alam. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gunung berapi yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman. Dalam isu yang besar, khususnya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, menyebutkan dari 38 kabupaten atau kota, sebanyak 20 daerah masuk kategori rawan bencana. Terjadinya yaitu tanah longsor, kategori tinggi, sedang maupun ringan. Daerah tersebut yakni Pacitan, Kabupaten Blitar, Trenggalek, Ponorogo, Batu, Lumajang, Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan salah satunya ialah Jember, Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Nganjuk, Situbondo, Bondowoso, dan Tulung, serta Magetan dan Kediri. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam kategori tinggi terjadinya tanah longsor. Pembuatan peta potensi bahaya tanah longsor dengan menggunakan sistem informasi geografis atau SIG mampu memberikan solusi kemudahan dalam analisis spasial secara berulang, kontinu, cepat, dan akurat. Bahaya tanah longsor dapat diidentifikasi secara cepat melalui sistem informasi geografis dengan menggunakan metode tumpang susun atau overlay. Nah, berikutnya adalah administrasi Kabupaten Jember, yaitu sebelah utara ada Bondowoso dan Probolinggo, lalu ada sebelah timur ada Banyuwangi, sebelah timur ada Lumajang, sebelah barat ada Banyuwangi, dan selatan ialah laut pantai selatan. Nah, berikutnya ialah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 sampai 2035. Bagian kedua, Rencana Kawasan Lindung Pasal 33 Paragraf 5, yaitu tentang kawasan rawan bencana alam Pasal 38 Nomor 3. Terdapat beberapa kecamatan di daerah Jember yang termasuk rawan tanah longsor, yaitu ada Arjasa, Jelbuk, Sukorambi, Bangsal-Sari, Tanggut, Sukomono, Sumber Jambe, Silo, Tempurejo, Sumber Baru, Pati, Rami Bunci, Mumbul Sari, Lodok Kombo, Patrang, dan Maya. Berikut visualisasi petanya. Nah, berikutnya secara garis besar pengelolaan data
Untuk pembuatan peta daerah rawan tanah longsor digambarkan sebagai berikut. Ada 2 tahap, yaitu tahap pertama pembuatan peta parameter. Gejala umum tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Biasanya terjadi setelah hujan, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh, serta kerikil mulai berjatuhan. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tanah longsor, antara lain lereng terjal, ketinggian curah hujan, jenis tanah, dan tutupan lahan. Pada penelitian ini digunakan 5 parameter penyebab tanah longsor, yaitu untuk menentukan daerah rawan tanah longsor, pembagian tiap kelas dari masing-masing parameter disesuaikan dengan kondisi daerah yang diamati. Berikut sebelah kanan ialah alur untuk pembuatan tahapan peta tanah longsor. Nah, kedua ada tahap overlay fusi, yaitu sudah masuk kepada aplikasi software yaitu ArcGIS atau GIS. Pada tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan peta tingkat kerawanan daerah tanah longsor dengan cara melakukan proses overlay. Terdapat kelima parameter yang telah dilakukan klasifikasi sebelumnya. Proses pembuatan overlay pada peta menggunakan toolbox overlay fusi, yaitu yang terdapat pada ArcGIS. Sebelum dilakukan proses overlay, terlebih dahulu ditentukan derajat keanggotaannya dengan cara pilih fusi membership. Nah, setelah melakukan itu semua, terdapat hasil dari tahapan-tahapan itu pada visualisasi peta Kabupaten Jember. Sebelah kiri ada yang warna hijau itu aman, yang warna kuning itu agak rawan, dan merah itu rawan. Sesuai RT RW, bagian kedua rencana kawasan lindung pasal 33 paragraf 5, kawasan rawan bencana alam dalam Pasal 38 nomor 3, yaitu terdapat arahan pengelolaan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi pengidentifikasian lokasi rawan longsor, pengarahan pembangunan pada tanah yang stabil, pemanfaatan wilayah rentan longsor tinggi sebagai ruang terbuka hijau, pengendalian daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanah tamannya tepat, peningkatan perbaikan drainase tanah dan pembuatan tanggul penahan khusus untuk runtuhan batu. Nah, berikutnya pada wilayah-wilayah di Kabupaten Jember, khususnya pada kawasan-kawasan yang terjadi rawan bencana alam telah longsor, akan menjadi daerah penting yang akan diatur sangat ketat dalam hal pembangunan. Hal ini termasuk dalam arti penting penerapan peraturan zonasi yang akan diterapkan pada kawasan-kawasan rawan bencana alam tanah longsor Kabupaten Jember. Nah, dalam peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 1 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035 bab 8, yaitu tentang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Bagian ke-1 umum pasal 72 paragraf 4 arahan peraturan zonasi kawasan lindung pasal 76 nomor 17. Terdapat arahan peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf A yang meliputi diizinkan kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertanian yang tidak menambah risiko terjadi tanah longsor. Diizinkan bangunan dan kegiatan untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan umum. Dilarang membangun prasarana wilayah melintasi kawasan rawan bencana tanah longsor dan dilarang seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun. Nah, pada program proyek kemanusiaan ini yang telah saya ambil yaitu menelaah kajian RT/RW Jember 2015-2035 mengenai rawan bencana alam tanah longsor Kabupaten Jember. 2. Mengidentifikasi kawasan-kawasan rawan tanah longsor. 3. Membuat peta daerah rawan bencana tanah longsor dengan menggunakan metode fusi logik. Yang keempat, menjadikan hasil jadi peta rawan bencana longsor sebagai acuan sementara untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor. Yang kelima, mengatur jalur dan tempat evakuasi bencana alam tanah longsor. Nah, yang berkesinambungan ialah RT/RW Jember 2015-2035, pembuatan peta sebagai acuan sementara dan melakukan pemberdayaan sosial tanggap bencana. Nah, demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.